Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini, pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kita akan meneruskan kajian kita tentang at-thaharatu was-shalah. Kebetulan pada saat ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang rukun-rukun wudhu. Jadi sekali lagi kemarin kita sudah jelaskan ketika dikatakan furudul wudhu itu sama dengan arkanul wudhu. Furudul wudhu, kefarduan wudhu itu sama dengan rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu dinamakan rukun adalah sesuatu yang masuk bagian perbuatan. Sesuatu itu atau perbuatan itu maksudnya tidak akan sah kalau sesuatu itu tidak dilakukan. Seperti umpamanya rukun dalam sholat itu ada namanya sujud. Rukun dalam sholat itu ada namanya takbiratul ihram. Begitu juga dalam wudhu itu ada namanya niat. Ada namanya kemarin membasuh wajah. Jadi yang sudah kita jelaskan kemarin itu adalah rukun wudhu yang pertama itu adalah niat. Ya kan, kita bisa mengucapkan seandainya dilafalkan, padahal itu niat itu ada di hati. Kemarin kita jelaskan bahwasanya tempat niat itu di hati. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu disertai dengan perbuatannya itu namanya niat. Artinya tidak sulit ketika niat itu. Kemarin contoh yang niat-niat itu mencukupi. Seperti umpamanya kemarin kita jelaskan apa? Nawaitu at-thaharata lis-shalah. Kalau seandainya kita lafalkan kan begitu. Saya niat bersuci untuk sholat. Ya kan? Itu yang pertama. Tapi itu di hati itu. Kemudian yang berikutnya kemarin kita jelaskan adalah nawaitul wudu'ah. Atau nawaitu fardhul wudu'. Atau nawaitu istibahata as-shalah, atau nawaitu istibahata masil mushafi umpamanya. Seperti itu bisa. Yang tidak bisa itu kemarin adalah nawaitu at-thaharata. Begitu saja. Kenapa? Karena namanya suci, bersuci itu bisa bersuci untuk perkara yang sunnah ataupun perkara yang wajib. Kemudian kapan niat tersebut itu dilakukan, diniatkan, kemarin kita jelaskan ketika bebarengan dengan membasuh bagian wajah dengan air kan kemarin. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu batasan-batasan wajah sudah kita jelaskan. Bahwasanya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, yaitu tulang pertemuan tulang di antara tulang jambang, tulang ini al-arid, tulang jambang kanan dan kiri. Kemudian lebarnya itu dari anak telinga dan anak telinga. Sesuatu yang masuk di antara itu, baik itu rambut ataupun kulit, semuanya harus terbasuh kecuali rambutnya laki-laki yang ada pada jenggot dan cambang yang tebal.
Ukurannya tebal bagaimana? Kemarin kita jelaskan tebal itu sekira kulit itu tidak terlihat di sela-sela rambut tersebut dalam jarak orang ngobrol. Orang ngobrol itu jaraknya itu ya kira-kira ya 1 meter atau 2 meter gitu. Itu kalau nggak terlihat itu namanya tebal. Artinya kalau tebal tidak wajib untuk mendatangkan air ke kulit. Yang di dalam itu tidak wajib untuk didatangi air. Hanya sunnah yang perlu diusap itu bagian luar saja. Tapi kalau sebaliknya tipis itu wajib untuk mendatangkan air ke bagian dalam. Begitu. Kalau tipis berarti kebalikan daripada tebal. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk rukun daripada wudhu kemarin itu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan serta 2 siku. Jadi 2 siku itu termasuk karena berdasarkan ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Jadi ilal marafiq, marafiq itu bentuk plural dari mirfaq. Mirfaq itu adalah tempat pertemuan antara tangan ini namanya as-sa'id dan al-adud. Ini bagian al-adud. Tempat pertemuannya ini namanya siku. Ini wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Nabi SAW mentafsiri ila itu ma'al marafiq. Jadi serta 2 siku. Berarti wajib untuk dibasuh. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya ukuran dari tangan itu adalah ujung jari sampai siku termasuk maksudnya, maka semua yang ada pada tangan tersebut itu wajib untuk didatangi air. Kalau di sini tidak ada istitsna, tidak ada pengecualian. Kalau di wajah tadi kan ada, kalau di sini tidak. Baik itu berupa rambut yang tebal ataupun goresan-goresan umpamanya begitu, itu wajib juga untuk didatangi air. Kemarin kita sudah jelaskan begitu. Kemudian yang keempat, warruknur rabi'u, rukun yang keempat min arkanil wudu'i, dari rukun-rukun wudu, mashur ra'si, mengusap kepala. Jadi yang diusap itu kepala. Au ba'dihi, atau setengah dari sebagian daripada kepala. Sebagian dari kepala. Marratan wahidatan, 1 kali. Walau kanal mashu, walaupun mengusap tersebut ala juz'in, atas bagian minar ro'si daripada kepala. La sya'ra alaihi, tidak ada rambutnya sama sekali. Jadi pelontos begitu, botak. Maka cukup dengan mengusap bagian daripada kepala. Lah, kepala itu yang dimaksud bagian kepala itu yang mana? Yaitu tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke bagian belakang namanya nukroh. Jadi ada di situ benjolan ataupun agak cekung begitu, agak cekung di belakang itu atau benjolan di situ sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang yaitu nukroh, yaitu benjolan atau cekungan yang ada di belakang kepala. Itu namanya ukuran kepala. Jadi dari sebagian kepala tersebut untuk diusap itu mencukupi, atau di sini walau kanal mashu mamsuhu sya'ratan, ataupun yang diusap itu hanya 1 helai rambut, au ba'dha sya'ratin, atau sebagian rambut, li'annahu yasduqu bihi ismul mashi, karena itu juga namanya mengusap.
Ai idza kana al-mamsuhu, maksudnya jika perkara yang diusap tersebut fi haddihi, dalam batasannya, ai batas kepala. Jadi ingat ini bahwasanya jika rambut tersebut itu masih dalam batasan kepala, maka mengusap satu helai ataupun sebagian daripada satu helai rambut itu mencukupi. Asalkan ini yang bainal qausain, di antara dua kurung yang harus kita perhatikan, asalkan rambut tersebut masih dalam lingkaran kepala. Jadi kepala tadi kan ujungnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bagian belakang. Nukroh, yaitu benjolan atau cekungan yang ada di belakang kepala. Ai ar-ra'si, maksudnya masih batasan kepala. Bihaitsu la yakhruju, maksudnya tidak sampai keluar al-juz'u, bagian al-mamsuhu yang diusap, minasya'rati, dari rambut, an haddir ra'si, dari batasan kepala, inda maddiha, ketika menarik rambut tersebut, li jihati nuzuliha, pada arah turunnya rambut tersebut. Wa illa, kalau tidak begitu, lam yakfi, maka tidak cukup. Artinya begini, jadi ketika rambut tersebut, sebagian rambut, walaupun satu helai atau sebagian daripada satu helai, itu masih dalam batasan kepala, maka kita cukup untuk mengusap sebagian itu tadi. Asalkan bagian tersebut atau sebagian itu masih dalam dalam lingkar batasan kepala. Ketika rambut tersebut atau satu helai rambut tersebut itu ditarik ke arah mana turunnya rambut tersebut. Jadi contohnya umpamanya begini, kalau rambut saya ini kan bagian depan, ya kan, bagian depan kalau ditarik ya kan, itu tidak sampai keluar daripada tempat tumbuhnya rambut biasa begini. Jadi ujungnya ini karena menghadapnya ke depan, jadi tempat turunnya ke depan, itu seandainya ditarik ke arah depan, itu tidak keluar daripada tempat tumbuhnya rambut. Artinya kalau saya membasuh bagian ujung karena masih bagian kepala, maka itu mencukupi. Beda kalau umpamanya rambut saya panjang, kemudian karena turunnya itu ke arah depan, saya tarik ke depan. Sampailah ujung rambut itu ke bagian hidung begini. Kemudian saya mengusapnya bagian ujung tersebut, maka itu tidak mencukupi. Kenapa? Karena dia itu ke arah depan, setelah ditarik itu keluar dari tempat kepala, bagian kepala. Meskipun seandainya ditarik ke belakang, itu masuk bagian kepala. Itu maksudnya itu. Maksudnya di situ bahwasanya inda maddiha, ketika menarik rambut tersebut, li jihati nuzuliha, ke arah turunnya rambut tersebut. Wa illa lam yakfi, maka kalau tidak seperti itu maka tidak mencukupi. Jadi kalau itu sudah keluar dari bagian kepala, dari daerah kepala, maka tidak mencukupi. Paham ya? Begitu juga kalau yang kalau yang di belakang atau samping. Berarti kalau ke samping itu memang arah turunnya ke samping. Jadi kalau nanti ditarik ke arah samping tersebut, ujungnya itu keluar dari bagian kepala, maka itu tidak mencukupi, meskipun kalau kita tarik ke samping kiri itu masih dalam koridor batasan kepala. Begitu juga samping kiri atau di belakang. Jadi kalau sudah keluar dari nukroh atau benjolan atau cekungan yang ada di belakang kepala, sudah keluar dari batasan tersebut, maka kalau kita mengusap ujungnya yang keluar ditarik tersebut karena arahnya memang ke belakang, maka itu tidak mencukupi, meskipun seandainya
ditarik ke depan ini masih dalam lingkup dalam koridor kepala. Itu. Makanya dari sini perempuan yang mempunyai rambut panjang itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai dia itu karena mempunyai rambut panjang keluar dari daerah kepala, kemudian dia hanya mengusap bagian ujungnya saja, tidak mencukupi. Harus bagian bagian akarnya rambut tersebut, karena masih dalam batasan kepala. Begitu. Kira-kira bisa dipaham ya. Jadi terutama perempuan yang mempunyai rambut panjang, jangan hanya diusap bagian ujungnya saja. Nanti itu sudah dikatakan keluar dari kepala, karena hakikatnya yang wajib untuk diusap itu kan bagian kepala. Bagian manapun orang yang tidak mempunyai rambut, bagian manapun masih dalam lingkup kepala, maka itu mencukupi. Atau rambut, bahkan sebagian, bahkan satu helai atau sebagian dari satu helai, yang penting masih dalam koridor kepala, maka itu mencukupi. Itu harus hati-hati. Jadi kalau umpamanya hal seperti ini tidak diketahui, kemudian dia itu mengusap bagian rambut yang sudah keluar dari kepala, maka tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya, berarti tidak sah sholatnya. Itu kan mengertinya, pentingnya orang itu belajar ilmu agama. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Kita berbicara tentang Syafi'iyah, begitu. Banyak yang tidak mengetahui. Makanya kata para ulama, perbuatan yang disertai dengan ilmu hasilnya banyak. Kenapa? Karena apa yang ia perbuat itu didasari dengan ilmu agama, dia bisa mengetahui ini adalah yang sah, maka ia lakukan, ini yang tidak sah, maka dia jauhi. Sehingga kalau dia disertai dengan ilmu bahwasanya beramal itu disertai dengan ikhlas karena Allah, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi perbuatan yang disertai dengan ilmu hasilnya banyak, karena dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang tersebut itu beribadah terus, umpamanya haji setiap tahun, puasa hampir setiap hari, umpamanya tidak ada kesunahan-kesunahan yang pernah dia tinggalkan, semuanya dilakukan, tapi tidak didasari dengan ilmu agama, maka hasilnya sedikit. Karena ketika dia di kuburan, dia akan tidak mendapatkan balasan. Dia tidak akan mendapatkan balasan. Kan sedikit berarti, paling beberapa amalan-amalan yang mendapatkan balasan karena memang itu disertai dengan ilmu agama, tapi sedikit karena belajarnya sedikit juga, begitu. Makanya ketika di kuburan dia akan mendapatkan pahala yang sedikit. Makanya itu pengertian dari perkataan ulama, perbuatan baik yang tidak didasari dengan ilmu agama, maka hasilnya sedikit. Maka kita sebagai seseorang yang cerdas, maka tentunya memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk belajar ilmu agama supaya kita tahu, oh ini amalnya benar menurut syarak, maka kita lakukan. Oh ini salah, begitu, maka kita jauhi. Jadi itu penting sekali para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waruknu al-khamisu, rukun yang kelima, min arkanil wudu'i, dari rukun-rukun wudu, huwa ghuslur rijlaini, yaitu membasuh dua kaki. Ail qadama, ini maksudnya kedua telapak kaki, wa ma alaihima, dan anggota atau bagian antara di ini telapak kaki, min sya'rin, dari rambut, wasil'atin, dan daging tumbuh, wa dhufrin, dan kuku, wa syukukin, dan garis-garis. Jadi wajib
Ma'al ka'baini serta dua mata kaki marratan wahidatan satu kali. Wahuma yang dinamakan ka'bain adalah al-azamani yaitu dua tulang an-nati'ani yang menonjol fi asfalis saqi pada betis bagian bawah. Pada betis bagian bawah. Jadi itu ukuran daripada kaki yang harus dibasuh. Jadi telapak kaki semuanya yang ada di situ, baik itu rambut, kemudian kulit, kemudian daging tumbuh, kuku, dan lain sebagainya, kemudian goresan-goresan, itu semuanya wajib dikenakan air. Sampai mana? Sampai tulang yang menonjol di arah betis bagian bawah. Itu mata kaki itu maksudnya. Jadi sampai di situ. Semuanya wajib dibasuh, didatangkan air, dikenakan air. Air harus nyampe ke situ begitu. Meskipun itu gores-gores yang ada di telapak kaki, biasanya kan para petani gitu kan karena rajinnya di sawah gitu. Itu kan ada kayak retak-retak begitu, tapi tidak sakit begitu. Kering begitu, kemudian ada goresan-goresan. Sehingga dia itu banyak yang pecah-pecah begitu. Pecah-pecah, tapi itu tidak sakit itu biasanya karena memang sudah terbiasa di kebun ataupun di sawah. Maka itu hal yang seperti itu juga wajib untuk didatangi air. Air harus nyampe ke situ begitu. Wa hadza fi ghairi labisil khuffi. Ini teruntukkan bagi orang yang tidak memakai khuf. Jadi kayak seperti sepatu. Dengan kayak seperti khuf itu apa? Khuf itu seperti sepatu. Seperti sepatu yang terbuat yang memenuhi persyaratan di sini. Amma labisul khuffi, sedangkan orang yang memakai khuf, fal wajibu, maka yang wajib fi haqihi untuk dia imma ghuslul rijlaini, ada kalanya dia membasuh dua kaki, au masul khuffi, atau mengusap. Kalau kakinya itu wajib dibasuh, tapi kalau khuf itu hanya mengusap. Idza kamulat syurutuhu, kalau sudah sempurna syarat-syaratnya. Kalau sempurna syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Wahia ayyakunal khuffu tahiran, yaitu khuf itu terbuat dari barang yang suci. Jadi terbuat dari kulitnya itu kulit binatang yang suci begitu kan. Bukan terbuat dari binatang yang bangkai begitu istilahnya. Jadi kalau umpamanya ada bangkai najis, perkara yang najis, kulitnya itu dibuat untuk khuf, maka tentu itu tidak memenuhi syarat. Wa ayyakuna satiran li jami'il qadami. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, khuf tersebut itu menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh ketika dia membasuh dua kaki. Apa itu? Dua telapak kaki ma'al ka'baini serta dua mata kaki. Gitu. Jadi menutupi, bukan bagian kayak seperti sandal jepit gitu aja, bukan. Tapi menutupi bagian samping, bagian depan, samping, semuanya menutupi. Yumkinul masyu alaihi, memungkinkan untuk berjalan di atasnya bila na'lin, tanpa sandal, li hajatil musafiri, ketika hajatnya, keperluan orang-orang yang musafir, indal hatti, ketika dia itu turun untuk turun untuk membawa, untuk peristirahatan, kemudian bekal-bekalnya itu juga dibawa untuk istirahat, watir hali, dan berangkat, dan ketika berangkat dengan membawa bekal. Jadi kalau dia itu mempunyai khuf yang kuat, ukurannya adalah sekira dia itu tanpa sandal pun, ketika dia beristirahat dari perjalanan, biasanya orang musafir, perjalanan itu kan pakai unta ya, ataupun pakai kuda orang-orang dulu. Kemudian di kudanya itu ada barang-barang bawaan persiapan dia untuk di perjalanan.
Mungkin kalau kita itu ada panci, ada ember dan lain sebagainya untuk masak, untuk mengambil air begitu kan. Ketika dia menurunkan barang-barang tersebut di tempat peristirahatan, kemudian selesai dia istirahat, kemudian dikembalikan lagi, dia dalam keadaan memakai khuf dan itu kuat, ukurannya seperti itu, maka itu bisa digunakan untuk dipakai. Pengganti dari membasuh kedua kaki. Wa an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah. Dan hendaknya orang tersebut yang memakai khuf kedua khuf tersebut ba'da kamalit thaharah, setelah sempurna suci. Artinya begini, syarat yang pertama itu orang bisa memakai khuf, yaitu pengganti daripada membasuh kaki, itu diantaranya dia mengawali memakai keduanya itu setelah dia selesai dengan sempurna membasuh kedua kaki, gitu maksudnya. Jadi kan orang wudhu itu kan pertama dia membasuh wajah, ya kan. Kemudian setelah itu kedua tangan. Setelah itu adalah mengusap sebagian kepala atau rambut yang masih dalam koridor kepala. Kemudian habis itu setelahnya itu adalah membasuh kaki, kan begitu kan? Setelah membasuh kaki keduanya baru dia diperbolehkan untuk memakai khuf. Itu syaratnya begitu. Artinya tidak boleh kalau dia itu setelah dia itu mengusap bagian daripada kepala, setelah itu kan dia membasuh kedua kaki. Setelah dia mengusap bagian kepala atau rambut yang masih dalam koridor kepala, dia langsung memakai khuf. Padahal dia belum selesai untuk membasuh kedua kaki. Atau kakinya saja yang satu yang dibasuh, yang lain belum. Begitu. Yang lain belum. Kemudian dipakaikan khuf. Maka itu tidak mencukupi. Jadi harus kedua-duanya, kedua kaki itu sudah dibasuh, baru setelah itu dia memakai khuf. Memakai khuf, kedua khuf. Wa ayakunal khuffu mani'an linufudhil ma'. Hendaknya khuf itu mencegah dari meresapnya air. Bagian yang di sekeliling daripada kaki itu. Bagian depan, belakang, kemudian samping kanan dan kiri. Jadi seandainya ada ember begitu, seukuran dengan bawah mata kaki atau seukuran mata kaki, itu ketika dimasukkan ke ke air yang menggenang itu tidak sampai merasuk ataupun menembus ke dalam gitu. Dari mana? Dari arah samping, bukan dari atas. Kalau atas kan memang tempatnya masukkan kaki, memang itu memang harus berlubang. Kalau enggak ya enggak bisa memasukkan kaki. Tapi yang dimaksud di sini adalah mencegah masuknya air itu dari daerah samping itu. Kalau sudah memenuhi persyaratan seperti itu, maka boleh kita ketika batal yang berikutnya, jadi sholat isya atau sholat zuhur. Sholat zuhur dia itu pakai pakai wudhu dengan wudhu biasa, yaitu membasuh wajah disertai dengan niat, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian daripada kepala, mengusap sebagian kepala, kemudian setelah itu adalah membasuh kedua kaki. Itu kemudian dia sholat. Kemudian setelah wudhu itu dia memakai khuf. Khuf yang memenuhi persyaratan 5 ini. Yang pertama terbuat dari barang yang suci, bukan perkara yang najis. Yang kedua itu adalah menutupi bagian telapak kaki dan mata kaki. Yang berikutnya adalah khuf tersebut itu kuat. Yang berikutnya adalah mengawali pemakaian khuf itu setelah selesai sempurna bersuci. Yang kelima adalah mencegah khuf tersebut, mencegah dari menembusnya air itu. Maka dia boleh memakai khuf tersebut.
maka setelah dia itu memakai kemudian sholat, dia batal. Wudhunya itu batal karena disebabkan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Entah itu dia itu bersentuhan dengan kulit perempuan lain, ya kan? Ataupun keluar dari salah satu jalannya itu sesuatu, begitu kan? Benda yang di situ itu biasa keluar atau tidak, kan batal wudhunya. Maka pada sholat berikutnya, mau sholat sunnah umpamanya berikutnya, karena sudah batal itu tadi kan, tapi sudah wudhu dengan wudhu yang biasa. Maka setelah itu dia batal, ingin sholat sunnah, maka dia bisa berwudhu kembali, yaitu dengan cara membasuh wajah disertai dengan niat, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian yang berikutnya adalah mengusap sebagian kepala atau rambut yang masih dalam koridor kepala. Kemudian yang berikutnya, tadinya itu dia sebelum masuk khuf dia membasuh kaki, sekarang hanya bisa untuk mengusap khuf saja. Begitu, bisa itu. Itu caranya begitu. Caranya mengusap bagaimana? Jadi ini kalau khuf bagian atas, itu ya begini aja, diusap begini. Udah tidak harus begini, enggak. Yang begini. Nah, jadi yang diusap itu bagian atas, bukan bagian bawah. Ini ada filosofnya ataupun apa ya, kata Sayyidina Ali yang berhubungan dengan ini, katanya ad-dinu laisa birra'i, katanya agama itu bukan dengan akal logika. Artinya biasanya kan orang itu begini, kalau tidak masuk logika tidak diambil, kalau masuk logika diambil, padahal syariat bukan begitu. Apa yang datang dari syariat benar-benar datang dari Islam. Meskipun itu masuk logika atau tidak, meskipun itu tahu hikmahnya atau tidak, maka kita ambil. Begitu kalau dalam syariat. Jadi bukan ukuran utamanya itu adalah logika. Karena apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Contohnya adalah khuf. Jadi katanya ad-dinu laisa birra'i, kata Sayyidina Ali. Jadi agama itu bukan dengan akal logika. Laukana dinu birra'i, seandainya agama itu dengan logika, lakana masu asfalil khuffi, niscaya mengusap khuf bagian bawah, afdal min a'lahu, itu lebih utama daripada bagian atas. Karena yang logikanya harus diusap itu kan bagian bawah. Iya kan? Karena yang bagian bawah itu yang kotor. Tapi tidak. Walakinni ra'aitu Rasulullah, katanya, akan tapi saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul khuffa min a'lahu, mengusap khuf dari bagian atas. Jadi dalam Islam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu agama sesuatu yang datang dari Nabi, benar-benar datang dari Nabi. Meskipun masuk akal, masuk logika atau tidak, kita ambil, kita laksanakan. Begitu. Cuma kalau akal sehat, logika benar, kita tidak menafikannya, akan tapi itu tidak dikedepankan. Itu sebagai pembantu saja. Membantu sebagai dalil tentang kebenaran apa yang datang dari syariat Islam. Tapi bukan dikedepankan, begitu. Lah bagaimana kalau kita membuang akal? Bagaimana kita menjelaskan tentang kebenaran Islam pada orang-orang yang tidak percaya tentang Al-Quran? Coba. Orang yang tidak percaya tentang hadis Nabi. Ketika ada seseorang umpamanya ingkar tentang adanya Al-Khaliq, pencipta, seperti orang ateis. Apakah kita berdakwah kepadanya, kita katakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu? Tentunya mereka akan mengatakan, kan saya tidak percaya tentang Al-Qur'an, tentang kitab kamu. Berilah, tentunya dia akan berpikir begini, akan mengatakan berilah dalil akal yang sehat diterima bahwasanya namanya alam ini ada penciptanya, kan begitu. Itu makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akal itu sebagai bukti, kita gunakan sebagai bukti tentang
kebenaran syarak yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ammar ruknus sadisu, sedangkan rukun yang keenam, fawa at-tartib, itu adalah tartib. Hakada, seperti yang telah kita ketahui. Alal wajil madhkur, sesuai dengan yang telah disebutkan. Bi an yabda'a bi ghuslil wajhi, dengan cara mengawali wudhu tersebut dengan membasuh wajah al-makruni yang disertai bin niyati dengan niat, thummal yadaini, kemudian kedua tangan, thumma masir roksi, kemudian mengusap kepala, thumma ghuslir rijlaini, kemudian berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Jadi ayatnya dalil tentang adanya rukun-rukun wudhu yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi adanya membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu dalil dari wamsahu biru'usikum wa arjulakum, seingat saya wa arjulakum bikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalil dari Al-Quran. Mungkin bisa dicari nanti wa arjulakum atau wa arjulikum. Tapi seingat saya wa arjulakum. Begitu. Itu tentang membasuh muka disertai niat, membasuh mukanya, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Kalau niat, maka dalilnya apa? Itu innamal a'malu binniyat, itu dalilnya. Kalau tartib, yang terakhir itu kan tartib. Apa? Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Jadi awalilah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk dibuat awal, begitu. Itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok, karena ini sudah selesai wudhu, maka besok pertemuan berikutnya insya Allah kita akan praktek. Kita akan praktek bagaimana wudhu yang dicontohkan oleh para ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Insya Allah caranya bagaimana, dan yang dipraktekkan oleh para ulama itu sangat-sangat hemat dalam masalah menggunakan air. Itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah sekalian ingin bertanya tentang kaitannya dengan materi-materi yang kita kaji. Silahkan sebelum kita tutup. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.